Oke. Oke, sudah Pak, saya izin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini masih terkait dengan isu perempuan, kali ini temanya adalah KDRT. Jadi Pak, Indonesia ini saat ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan karena tingginya angka kekerasan, terutama kekerasan seksual dan juga KDRT. Sampai September 2023 ini sudah ada 19.593 kasus kekerasan ya. Ibu-ibu benar ya teman-teman. Nah itu baru yang lapor Pak, pasti yang nggak lapor lebih banyak lagi gitu. Nah mayoritas pelakunya adalah orang terdekat seperti keluarga, pasangan dan juga teman dekat. Nah pertanyaannya Pak, gimana solusi konkret yang akan Pak Anies lakukan jika terpilih untuk penanganan kasus KDRT dan juga kekerasan seksual di Indonesia? Termasuk program pendampingan korban Pak, sampai pulih. Karena itu yang masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah, selain hukuman yang juga belum tegas Pak, untuk pelaku kekerasan seksual. Itu. Ya, ini problem seperti puncak gunung es. Yang terlihat di permukaan itu jauh lebih sedikit daripada yang kenyataan di lapangan. Kalau menurut teman-teman di LBH Apik, dari 200-an kasus itu mungkin hanya 4 yang lapor ke polisi. Jadi hanya 2% yang lapor, berarti 98% itu tidak terlaporkan. Dan ini artinya kita harus melakukan reform supaya ada perlindungan, ada kenyamanan dan jauh dari stigmatisasi kepada korban kekerasan. Jadi ini mereka itu mengalami kesulitannya itu berlapis. Ketika lapor belum tentu direspon dengan baik. Kemudian ada victim blaming, apa itu victim blaming itu? Ya, penyalahan yang lapor. Yang menyalahkan justru korbannya. Dan sesudah itu tidak ada institusi yang secara serius ditugasi untuk mengurusi mereka untuk tindak lanjutnya. Jadi kami melihat penanganannya ini harus end to end. Satu aspek pencegahan, dua aspek penanganan, yang ketiga aspek pemulihan. Sehingga sampai bisa recover. Dan ketika melakukan ini, pemerintah harus mau kolaborasi. Punya kewenangan bukan berarti bisa mengerjakannya sendiri. Ada banyak organisasi yang telah terlibat dalam urusan ini harus dijadikan mitra pemerintah di dalam membantu korban-korban kekerasan rumah tangga. Jadi prinsip kolaborasi ini termasuk juga ketika sampai kepada pelayanan hukumnya. Nah, kami pernah nih di Jakarta, saya punya catatannya. Di Jakarta itu ada hotline 24 jam untuk pelaporan. Kemudian ada rumah aman. Ada layanan visum, dan layanan visum ini dilakukan semua ini dilakukan free of charge. Ada konsultasi psikolog, kemudian juga layanan gratis. Ini semua satu paket yang dikerjakan di DKI Jakarta. Ini tidak memasukkan status kependudukan. Jadi DKI Jakarta melindungi setiap perempuan yang menjadi korban, baik dia warga DKI ataupun non warga DKI. Bagi kami ini soal kemanusiaan. Dan ini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi. Jadi dengan cara seperti itu, maka kami yakin kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga akan bisa tertangani. Lalu penegakan hukumnya kita tidak boleh toleran. Pelakunya harus mendapatkan hukuman yang bukan hanya setimpal, menjerakan. Sehingga kapok itu apa? Jerah harus menjerakan. Karena kalau tidak menjerakan, maka potensi berulang itu tinggi. Bahkan di berbagai negara sampai ada yang memberikan tanda kepada pelaku-pelaku kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, sehingga seumur hidup itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Itu membuat orang berpikir 2-3 kali untuk sampai terlibat dalam kekerasan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlindungan ini
harus menjadi prioritas. Karena ini masalah yang tersembunyi tapi dirasakan oleh begitu banyak perempuan di Indonesia. Dan tersembunyi, karena tersembunyi itulah justru kita harus extra effort. Dan saya perhatikan tadi soal kolaborasi, Iya, Bella. betul. Kenapa kolaborasi ini penting? Tidak selamanya aparat pemerintah itu dipandang nyaman oleh korban. Seringkali korban itu lebih percaya kepada non pemerintah. Nah, tujuan kita bukan mereka dilayani oleh pemerintah. Tujuan mereka adalah mereka terlayani, terlindungi. Siapa yang bisa melakukan itu, maka kami support. Itulah sebabnya kami ingin kolaborasi dengan yayasan-yayasan, NGO-NGO yang sudah bergerak di bidang ini untuk membantu penanganan itu. Keren Pak, keren. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada kembar Siam, oh bukan. Iya, kembar dempet Kembar. ya. Oke, Dari terima kasih Siam. Bella. Sama-sama, ya. berarti aku turun dulu ya. Tepuk tangan untuk Bella Fauzi ya. Iya, lo gak mau masuk politik aja lo Bella kayak mak lo. Iya. Mas, supaya lebih adil, karena kata Mas Andis, yang penting adalah keadilan. Soalnya gitu kan. Sekarang ada yang baru lagi tadi bos. Apa? Ini adalah keberlanjutan. udah mirip Mas Ganjar. Mas, kita boleh madep sana nggak Mas? Iya, Kita untuk coba sapa teman-teman yang ada di sebelah sana. Jadi kita diskusinya Mas Andis menghadap sana. Panggung lu kasih beda dulu. Oke. Jangan colongan. Mas, pertanyaan berikutnya Mas. Ini kita bicara mengenai kontribusi Indonesia untuk global. Mas Anies kan kemarin di debat kemarin kan kita bisa kok, saya bisa kok bicara dan meyakinkan dalam waktu yang pendek. Wah kan termasuk soal ASEAN macam-macam gitu. Konkret aja Mas, karena kita bicara soal lingkungan hidup, apa yang paling konkret kontribusi yang bisa kita lakukan Mas untuk menurunkan emisi global? Konkret aja kita. Carbon capture ini ya? Ya carbon capture sama carbon apa tadi? Iya. Memang sih, karena gini, ada yang bilang juga 2 menit itu nggak cukup. Jadi makanya mudah-mudadan ini 2 menit ini cukup. Ini udah 1 menit 50 Ya detik. makanya. Ya. Mas Anies ngata-ngatain calon lain udah 30 detik sendiri tuh Mas. Langsung Ya, fokus. gini, barangkali terkait this is not climate change, this is climate crisis. Ini adalah krisis iklim. Jadi di tingkat global, di level diplomasi, dalam debat kami sampaikan, negara-negara selatan bisa menggalang kekuatan bersama. Untuk apa? Untuk kita meminta kepada negara-negara utara lebih memberikan porsi tanggung jawab yang besar di dalam urusan climate change ini. Jadi kami melihat kita bisa mendesak loss and damage fund untuk ganti rugi bencana iklim ini ditingkatkan dari 700 juta dolar itu menjadi 100 miliar. Ini harus dikerjakan kolektif, nggak bisa oleh Indonesia sendiri. Kemudian mengusahakan pendanaan internasional bukan sebagai hutang, tapi sebagai usaha menyelesaikan climate crisis yang terjadi di negara-negara selatan. Itu internasional. Yang domestik ini begini, kita punya komitmen. Ada komitmen untuk net zero emission di tahun 2060. Ini harus diturunkan dalam kebijakan kementerian, provinsi, kabupaten, private sector. Karena itu tidak bisa komitmen ditandatangani tanpa diturunkan. Kemudian kita punya komitmen menurunkan efek rumah kaca, greenhouse gas emission itu sampai hampir 32% di tahun 2030. Nah, kita masih jauh dari situ. Bahkan kalau catatan kita jauhnya itu agak mengkhawatirkan. Oh jauhnya ketinggalan lumayan Ya, overlap ya karena kalau itu di MotoGP. menurut kami misalnya. ini harus ada regulasi yang komprehensif. Komprehensif itu artinya apa yang dikerjakan pusat, provinsi, daerah, dan private sector. Kemudian kita harus mempercepat transisi ke energi baru dan terbarukan.
targetnya kalau tidak salah itu 23% di tahun 2025. Nah kita sekarang baru 13%. Itu mencapai tambahan 10% dalam 2 tahun itu mission impossible. 1 tahun, iya sekarang 24. Sekarang 24. Jadi ini udah mission impossible untuk mengerjakan itu. Ini sebabnya menurut kami banyak komitmen-komitmen itu ditandatangani tapi kita tidak susun eksekusinya. Lalu kita mau kejar di ujung, nggak bisa. Ini bukan sistem kebut semalam. Ini harus dikerjakannya tiap tahun gradual. Ini pasti akan miss. Nah kita ingin melakukan koreksi supaya target itu bisa segera kita recover. Di Jakarta sendiri target penurunan greenhouse gas emission itu 30% di tahun 2030. Dan di tahun 2020 kita sudah berhasil mencapai 26%. Jadi hampir pasti itu tercapai lebih cepat daripada targetnya. So we are ahead di Jakarta ini. Tapi nggak cukup, itu harus dikerjakan secara nasional sama-sama. Jadi kami melihat itu internasional dan domestik terkait ini, gitu ya. Oke Mas Anies. Mas Anies, tapi kan tadi Mas Anies bicara bahwa kita nih masuknya keterlambatan juga nih. Terlambatnya agak begitu jauh. Kira-kira kalau Mas Anies bisa nilai, berapa nilai yang Mas Anies sematkan untuk Kementerian LHK ini Mas? Berapa nilainya? Kementerian Pertahanan kan kemarin udah. 12. Gimana? Kementerian LHK 12 berapa? dari berapa? 12 dari 14 gitu ya. Gimana Mas? Jangan Berapa Mas, Mas? nanti nilai sensitif. Bukan. Nanti ada yang habis itu ceramah terus nyebut angka terus. Jadi nggak mau nilai ya? Nggak usah, oke bagus. Kan yang penting gua tanya. Iya, betul. Iya benar. Itu kemarin ada yang nge-tweet 13 itu loh Mas. 13 gitu. Kita bersahabat dan berjuang selalu katanya. Maksudnya Siapa ya? Oke. Yaudah, Oke, lanjut. lu gantian langsung. Nah, Mas, ini pertanyaan soal agraria nih kalau dari saya. Ada soal-soal sensitif agraria yang isunya menjadi eskalasi sampai ke level nasional. Salah satunya itu yang terbaru Rempang. Ini soal pengadaan lahan, proyek-proyek strategis pemerintah yang mana daerah-daerah ini kayaknya nggak mampu untuk berkolaborasi dengan baik. Salah satunya di DKI juga ada proyek naturalisasi itu katanya terhambat, salah satunya pengadaan tanah PUPR dan Pemda tidak berjalan dengan baik juga waktu itu. Nah, gimana caranya Mas Anies, program apa ya, baik itu yang akan dilakukan dan lesson learn apa dari Mas Anies yang bisa dibagi sebagai kepala daerah sulitnya berkoordinasi untuk melaksanakan proyek-proyek strategis nasional. Silakan Mas Anies. Ya, begini, tentang proyek-proyek strategis nasional. Menurut saya kata kuncinya adalah Ya, kasih. Serong aja Pak Serong. Nah, coba. Yuk. siap. Ya. Konsepnya 360 ya, 360. Muter. Kata kuncinya sebetulnya pada bagaimana kita meyakini proyek itu sendiri proyek yang memberikan manfaat. Kalau proyek itu memberikan manfaat pada publik, itu berargumentasi dengan rakyat itu mudah. Mudah, karena proyek itu jelas bermanfaat. Tapi kalau proyek itu manfaatnya dipertanyakan, oh itu paling sulit sekali. Karena itu keterbukaan menjadi susah. Karena proyeknya tidak jelas manfaat untuk publiknya. Jadi nomor satu, harus proyek yang bisa dijelaskan manfaat. Emang ada proyek strategis nasional Ada. yang manfaatnya nggak jelas Mas? Ya, Lu juga jangan mancing-mancing Ri. Enggak, ini pertanyaan. Bukan, masalahnya kalau dia jawab keras yang bahaya juga kita. Lanjut Mas. jangan suka kasih umpan lambung. Iya.